Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, hutan tropis yang megah, dan budaya yang tak ternilai. Di balik hiruk-pikuk kota, tersembunyi desa-desa yang masih menjaga keaslian alamnya. Inilah perjalanan kita menelusuri 7 desa paling indah di Indonesia, tempat di mana waktu seakan berhenti dan alam berbicara dengan keheningan yang suci. Nomor 7. Desa Wairebo, Nusa Tenggara Timur. Di puncak pegunungan Flores, tersembunyi sebuah desa yang sering disebut sebagai negeri di atas awan, Wairebo. Desa ini bukan sekedar tempat tinggal, melainkan sebuah warisan budaya yang masih terjaga dengan penuh cinta dan kebanggaan. Keindahan alam. Kabut pagi yang turun perlahan menyelimuti lembah, membuat suasana seakan berada di dunia lain. Hutan tropis yang mengelilingi desa bergema dengan suara burung, serangga, dan desir angin, menciptakan harmoni alami yang menenangkan jiwa. Dari ketinggian, hamparan pegunungan Flores tampak seperti lukisan alam yang tak ternilai. Rumah adat Mbaruniang. Mbaruniang, rumah adat berbentuk kerucut, berdiri megah di tengah desa. Atapnya yang menjulang tinggi terbuat dari ijuk dan bambu, melambangkan hubungan manusia dengan alam semesta. Setiap rumah dihuni oleh beberapa keluarga, menjadi pusat kehidupan sosial sekaligus simbol kebersamaan. Kehidupan dan budaya. Wairebo dihuni oleh masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat leluhur. Upacara adat dilakukan untuk menyambut tamu sebagai bentuk penghormatan sekaligus doa agar perjalanan diberkati. Kehidupan sehari-hari masyarakat berpadu dengan alam, bercocok tanam kopi, menjaga hutan, dan merawat tradisi. Perjalanan menuju Wairebo. Untuk mencapai desa ini, pengunjung harus menempuh perjalanan kaki sekitar 3-4 jam melalui jalur hutan dan pegunungan. Meski berat, setiap langkah terasa bermakna. Udara segar, suara alam, dan pemandangan menakjubkan menemani sepanjang perjalanan. Saat akhirnya tiba, rasa lelah terbayar lunas oleh sambutan hangat penduduk dan panorama desa yang menakjubkan. Makna Wairebo. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Wairebo adalah simbol harmoni antara manusia, budaya, dan alam. Desa ini mengajarkan bahwa kehidupan sederhana bisa menjadi sumber kebahagiaan sejati. Setiap kunjungan ke Wairebo bukan hanya perjalanan fisik, melainkan juga perjalanan batin menuju surga tersembunyi di jantung Flores. Nomor 6. Desa Penglipuran, Bali. Bali memang dikenal dengan gemerlap pariwisatanya, pantai, resort mewah, dan hiburan modern. Namun di Desa Penglipuran, kita menemukan wajah Bali yang sejati, sederhana, tulus, dan penuh makna. Keindahan tata ruang. Jalanan desa tertata rapi, bersih, dan penuh bunga yang menghiasi setiap sudut. Rumah-rumah tradisional berjajar indah dengan arsitektur khas Bali, mencerminkan keselarasan antara manusia dengan lingkungan. Tidak ada kendaraan bermotor yang masuk ke area utama desa, sehingga suasana tetap tenang dan alami. Kehidupan masyarakat. Warga Desa Penglipuran masih memegang teguh adat dan tradisi leluhur. Kehidupan sehari-hari dijalani dengan penuh kebersamaan, gotong royong, dan rasa hormat terhadap alam. Upacara adat dan ritual keagamaan dilakukan secara rutin, menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas desa. Nilai-nilai luhur. Desa ini menjunjung tinggi konsep Trihita Karana, harmoni antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Nilai kesederhanaan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap leluhur dijaga turun-temurun. Penglipuran bukan hanya indah secara fisik, tetapi juga indah dalam filosofi hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pengalaman wisata. Pengunjung disambut dengan keramahan masyarakat yang tulus. Berjalan menyusuri jalan desa terasa seperti perjalanan waktu, kembali ke masa ketika tradisi masih menjadi pusat kehidupan.
Selain menikmati suasana, wisatawan dapat belajar tentang budaya Bali yang otentik, jauh dari hiruk-pikuk modernisasi. Makna penglikuran. Desa ini adalah simbol keteguhan hati masyarakat Bali dalam menjaga identitas budaya mereka. Keindahan Penglipuran bukan hanya untuk dipandang, tetapi untuk direnungkan, bahwa kebahagiaan sejati lahir dari hidup selaras dengan alam dan tradisi. Di sini, kita tidak hanya melihat Bali, tetapi juga merasakan jiwa Bali yang sesungguhnya. Nomor 5. Desa Sade, Lombok. Di Lombok, Desa Sade menjadi saksi hidup budaya Sasak yang masih terjaga hingga kini. Desa ini bukan sekedar tempat tinggal, melainkan ruang hidup yang memelihara tradisi, adat, dan cara hidup yang diwariskan turun-temurun. Arsitektur dan keunikan rumah. Rumah-rumah beratap alang-alang tersusun rapi, menciptakan suasana khas pedesaan yang hangat. Lantai rumah terbuat dari tanah yang dipadatkan. Bahkan dalam tradisi lama, lantai dibersihkan menggunakan campuran kotoran sapi agar tetap kuat dan bebas debu. Bentuk rumah sederhana, namun syarat makna, mencerminkan filosofi hidup masyarakat Sasak yang dekat dengan alam. Kehidupan masyarakat. Warga Desa Sade menjalani kehidupan dengan kesederhanaan, bercocok tanam, beternak, dan membuat kerajinan tangan. Tenun ikat khas Sasak menjadi salah satu warisan budaya yang masih dilestarikan, dengan proses pembuatan yang dilakukan secara manual oleh para perempuan desa. Kehidupan sosial diatur oleh adat istiadat, mulai dari tata cara pernikahan hingga upacara keagamaan. Tradisi dan budaya. Desa Sade dikenal sebagai pusat budaya Sasak, di mana tradisi masih dijalankan tanpa banyak perubahan. Upacara adat dilakukan untuk menjaga hubungan harmonis antara manusia, leluhur, dan alam. Musik tradisional dan tarian khas Sasak sering dipertunjukkan untuk menyambut tamu, menjadi simbol keramahan masyarakat. Keaslian yang terjaga. Desa Sade menolak digerus modernisasi, tetap mempertahankan bentuk rumah, pola hidup, dan adat yang diwariskan. Keaslian ini menjadikan Desa Sade bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga museum hidup budaya Sasak. Di sini keindahan bukan hanya pada alam yang mengelilingi, tetapi juga pada manusia yang hidup menyatu dengan tradisi. Makna Desa Sade. Desa ini adalah potret keaslian Lombok, tempat di mana tradisi bukan sekedar cerita, melainkan praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sade mengajarkan bahwa modernisasi tidak selalu berarti meninggalkan akar budaya, melainkan bisa berdampingan dengan kearifan lokal. Setiap kunjungan ke Desa Sade adalah perjalanan untuk memahami jiwa Lombok yang sesungguhnya. Nomor 4. Desa Kampung Naga, Jawa Barat. Di lembah hijau Tasikmalaya, tersembunyi sebuah desa yang seakan terjaga dari arus waktu, Kampung Naga. Desa ini berdiri di tepi sungai Ciwulan, dikelilingi hutan bambu yang menenangkan, menghadirkan suasana damai yang jarang ditemukan di dunia modern. Keindahan alam dan tata ruang. Kampung Naga terletak di lembah yang subur, dengan hamparan sawah dan pepohonan hijau yang mengelilingi. Jalan setapak dari batu dan tanah menghubungkan rumah-rumah tradisional yang tersusun rapi. Sungai yang mengalir di tepi desa menjadi sumber kehidupan, sekaligus simbol keselarasan dengan alam. Arsitektur dan rumah tradisional. Rumah-rumah di Kampung Naga dibangun dari bahan alami, kayu, bambu, dan atap ijuk. Tata letak rumah mengikuti aturan adat, mencerminkan keteraturan dan kebersamaan masyarakat. Tidak ada listrik maupun peralatan modern, lampu minyak dan api unggun masih menjadi penerang di malam hari. Kehidupan masyarakat. Warga Kampung Naga hidup sederhana, sebagian besar bekerja sebagai petani dan pengrajin. Kehidupan sehari-hari diatur oleh adat leluhur, mulai dari cara membangun rumah hingga tata cara berinteraksi dengan sesama. Gotong royong menjadi nilai utama. Semua pekerjaan besar dilakukan bersama-sama, memperkuat ikatan sosial. Tradisi dan kepercayaan.
Masyarakat Kampung Naga masih memegang teguh adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Mereka menolak modernisasi bukan karena keterbatasan, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap keseimbangan hidup. Upacara adat dilakukan untuk menjaga hubungan harmonis dengan alam dan leluhur, menjadikan desa ini sebagai ruang spiritual sekaligus budaya. Filosofi hidup. Kampung Naga mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kemewahan, melainkan pada kesederhanaan dan harmoni. Menolak listrik dan teknologi modern adalah pilihan sadar untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Desa ini menjadi bukti nyata bahwa tradisi bisa bertahan, bahkan di tengah derasnya arus globalisasi. Makna Kampung Naga. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Kampung Naga adalah warisan hidup yang menunjukkan bagaimana manusia bisa berdamai dengan alam. Setiap kunjungan ke desa ini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin untuk memahami arti kesederhanaan. Di Kampung Naga, kita belajar bahwa ketenangan dan kebahagiaan bisa ditemukan dalam kehidupan yang apa adanya. Nomor 3. Desa Bena, Nusa Tenggara Timur. Di kaki megah Gunung Ineri, berdiri sebuah desa yang penuh misteri dan sejarah, Desa Bena. Desa ini bukan sekedar permukiman, melainkan jejak hidup peradaban kuno yang masih terjaga hingga kini. Keindahan alam dan lokasi. Desa Bena terletak di Kabupaten Ngada, Flores, dengan latar belakang Gunung Ineri yang menjulang gagah. Pemandangan desa berpadu dengan alam, hamparan hijau, udara sejuk pegunungan, dan panorama yang menenangkan. Lokasinya yang terpencil membuat suasana terasa sakral, seakan terpisah dari hiruk-pikuk dunia modern. Batu megalitikum dan situs sejarah. Desa Bena terkenal dengan batu megalitikum yang tersusun di tengah desa, menjadi pusat ritual dan simbol penghormatan kepada leluhur. Batu-batu ini diyakini sebagai peninggalan peradaban kuno, bukti bahwa masyarakat Bena telah lama hidup dengan sistem kepercayaan yang kompleks. Situs megalitik di Bena menjadi salah satu yang paling terawat di Flores, menjadikannya destinasi penting bagi para peneliti sejarah dan budaya. Rumah adat dan arsitektur. Rumah adat di Bena berjejer rapi, berbentuk panggung dengan atap alang-alang yang tinggi. Setiap rumah memiliki fungsi sosial dan spiritual, menjadi tempat berkumpul keluarga sekaligus ruang untuk upacara adat. Arsitektur rumah mencerminkan filosofi hidup masyarakat, sederhana namun penuh makna dan keterikatan dengan alam. Ritual dan tradisi. Hingga kini, masyarakat Bena masih menjalankan ritual kuno untuk menghormati leluhur dan menjaga keseimbangan dengan alam. Upacara adat dilakukan di sekitar batu megalitikum, melibatkan doa, tarian, dan persembahan. Tradisi ini bukan sekedar simbol, tetapi bagian nyata dalam kehidupan sehari-hari yang diwariskan turun-temurun. Kehidupan masyarakat. Warga desa Bena hidup dari bercocok tanam, beternak, dan membuat kerajinan tangan. Kehidupan mereka sederhana, namun syarat nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap adat. Gotong royong menjadi inti kehidupan sosial, memperkuat ikatan sosial. Makna Desa Bena. Desa ini bukan hanya indah secara visual, tetapi juga menyimpan sejarah panjang peradaban manusia. Bena adalah museum hidup, tempat di mana masa lalu masih hadir dalam kehidupan masa kini. Berkunjung ke Desa Bena adalah perjalanan menembus waktu, menyaksikan tradisi yang tetap lestari, meski dunia di luar terus berubah. Nomor 2. Desa Baduy, Banten. Di pedalaman Banten, terdapat sebuah komunitas yang hidup dalam kesederhanaan, jauh dari hiruk-pikuk dunia modern. Desa Baduy. Masyarakat Baduy adalah penjaga tradisi yang dengan teguh menolak listrik, teknologi, dan kendaraan demi menjaga keseimbangan dengan alam dan leluhur. Kehidupan sehari-hari. Warga Baduy menjalani hidup dengan berjalan kaki, bahkan untuk perjalanan jauh antar desa. Mereka menenun kain tradisional dengan motif khas yang diwariskan turun-temurun. Bercocok tanam menjadi sumber utama kehidupan, dengan ladang padi huma yang diolah tanpa bantuan mesin.
Kehidupan mereka diatur oleh adat, mulai dari cara berpakaian hingga tata cara berinteraksi dengan sesama. Hubungan dengan alam. Hutan bagi masyarakat Baduy bukan sekedar sumber daya, melainkan ruang sakral yang harus dijaga. Mereka memiliki aturan adat yang ketat untuk melindungi hutan, sungai, dan tanah. Tidak ada penebangan sembarangan. Setiap tindakan terhadap alam harus melalui izin adat dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Struktur sosial. Masyarakat Baduy terbagi menjadi dua kelompok, Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam hidup paling ketat dengan aturan adat, benar-benar menolak segala bentuk modernisasi. Baduy Luar sedikit lebih terbuka, namun tetap menjaga tradisi dan nilai-nilai leluhur. Keduanya hidup berdampingan, saling melengkapi dalam menjaga identitas budaya. Filosofi hidup. Bagi masyarakat Baduy, kesederhanaan adalah bentuk kekayaan sejati. Menolak modernisasi bukan berarti menolak perkembangan, melainkan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Nilai utama yang dijunjung adalah kesetiaan pada adat dan harmoni dengan alam semesta. Makna Desa Baduy. Desa Baduy adalah simbol perlawanan terhadap arus globalisasi yang sering mengikis budaya lokal. Lebih dari itu, Baduy adalah pelajaran berharga tentang bagaimana manusia bisa hidup selaras dengan alam tanpa merusaknya. Berkunjung ke Baduy bukan hanya perjalanan wisata, tetapi perjalanan spiritual untuk memahami arti kesederhanaan dan keteguhan hati. Nomor 1. Desa Raja Ampat, Papua Barat. Dan akhirnya, puncak perjalanan kita tiba di Raja Ampat, mahakarya alam Indonesia yang membuat dunia berdecak kagum. Gugusan desa kecil di pulau-pulau ini menyimpan keindahan laut yang tak tertandingi, sebuah surga tropis yang menjadi kebanggaan bangsa. Keindahan alam. Air laut sebening kristal, memantulkan cahaya matahari seperti permata biru yang berkilau. Terumbu karang Raja Ampat dikenal sebagai salah satu yang terkaya di dunia, rumah bagi ribuan spesies ikan dan biota laut. Pulau-pulau karst menjulang dari permukaan laut, menciptakan panorama dramatis yang seakan lukisan alam. Sunset di Raja Ampat menghadirkan langit berwarna emas dan jingga, menutup hari dengan keindahan yang magis. Kehidupan masyarakat. Desa-desa kecil di Raja Ampat dihuni masyarakat yang ramah, hidup selaras dengan laut dan hutan. Nelayan tradisional masih menggunakan cara-cara sederhana untuk menangkap ikan, menjaga keseimbangan ekosistem. Kehidupan sehari-hari berpadu dengan budaya lokal, tarian, musik, dan cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Masyarakat juga aktif menjaga kelestarian alam, menyadari bahwa laut adalah sumber kehidupan sekaligus warisan untuk generasi mendatang. Kekayaan budaya dan tradisi. Tradisi masyarakat Raja Ampat erat kaitannya dengan laut, mulai dari ritual adat hingga perayaan panen ikan. Seni tenun dan kerajinan tangan menjadi bagian dari identitas budaya yang unik. Kehidupan spiritual mereka berpadu dengan alam, menjadikan setiap aktivitas sebagai bentuk penghormatan terhadap ciptaan Tuhan. Pengalaman wisata. Menyelam di Raja Ampat adalah pengalaman tak terlupakan. Berenang bersama ikan warna-warni, hiu karang, dan penyu laut. Wisatawan dapat menjelajahi desa-desa lokal, merasakan keramahan penduduk, dan belajar tentang budaya Papua yang otentik. Trekking di pulau-pulau kecil membuka pemandangan spektakuler dari puncak bukit, memperlihatkan gugusan pulau yang tersebar bak mutiara di lautan. Makna Raja Ampat. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, melainkan mahakarya alam Indonesia yang diakui dunia. Keindahannya adalah simbol kekayaan biodiversitas dan harmoni antara manusia dengan alam. Di sini kita belajar bahwa surga bukan hanya cerita, tetapi nyata adanya di bumi Nusantara. Dari Wairebo hingga Raja Ampat, desa-desa ini adalah permata Indonesia. Mereka bukan sekedar tempat, tapi juga pelajaran tentang bagaimana manusia menjaga alam dan alam menjaga manusia. Semoga kita bisa belajar dari mereka, menjaga bumi, menjaga tradisi, menjaga keindahan yang asli. Inilah 7 desa paling indah di Indonesia. Desa yang bukan hanya indah dipandang mata, tapi juga indah dirasakan hati.